Ini bukan kasus pertama, dan jujur, mungkin juga bukan yang terakhir. Setiap kali kasus seperti ini muncul, kita bereaksi. Marah, kaget, kecewa. Lalu perlahan, kita kembali ke rutinitas. Seolah semuanya sudah selesai. Seolah ini hanya satu kejadian yang kebetulan terjadi, bukan sesuatu yang berulang. Padahal kalau diperhatikan, polanya hampir selalu sama. Muncul, ramai, lalu hilang. Digantikan oleh cerita lain tanpa benar-benar diselesaikan. Dan di sela-sela itu, banyak hal yang tidak pernah benar-benar dibahas. Hal-hal kecil yang dianggap sepele, yang tidak cukup besar untuk dipermasalahkan, tapi terus terjadi, berulang, dan menumpuk. Hingga akhirnya, kita hanya melihat puncaknya saja, tanpa pernah benar-benar memahami dasarnya. Kasus pelecehan itu tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Di lingkungan sekitar kita, di jalanan, di tempat kerja, di lingkar pertemanan, bahkan di ruang yang seharusnya terasa aman, kampus. Cerita-cerita itu sering muncul, lalu tenggelam lagi begitu saja. Setiap kali ada yang berani bicara, kita cenderung melihatnya sebagai satu kejadian. Satu pelaku, satu korban, lalu selesai. Padahal, itu hanya potongan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kampus seharusnya menjadi ruang aman, tempat berkembang, berpikir, dan membangun masa depan. Namun di balik itu, terdapat sisi lain yang jarang dibicarakan. Ruang yang sama dapat berubah menjadi tempat yang menekan. Bukan karena bangunannya, melainkan relasi yang terbentuk di dalamnya. Relasi yang tidak selalu setara, yang kadang dibungkus dengan otoritas, atau disamarkan sebagai kedekatan. Di sana, batas bisa bergeser pelan-pelan. Hal yang awalnya terasa janggal, lama-lama dianggap wajar. Karena semua terlihat baik-baik saja. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan yang kasat mata. Hanya situasi yang membuat seseorang sulit menolak, dan lebih sulit lagi untuk bersuara. Dan seringkali yang terjadi bukan sekedar tindakan, tapi juga tekanan yang tidak terlihat. Tekanan untuk diam, untuk menjaga nama baik, untuk tidak membesar-besarkan. Hingga akhirnya yang tersisa bukan hanya luka, tapi juga rasa ragu terhadap diri sendiri. Apakah ini salah? Atau aku yang terlalu sensitif? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena tidak ada yang terjadi, tapi karena lingkungan membuatnya terasa samar. Dan di titik itu, masalahnya bukan lagi individu, melainkan sistem yang membiarkan dan lingkungan yang perlahan menormalisasi. Karena ruang tidak pernah benar-benar netral, ia selalu dibentuk oleh siapa yang punya otoritas dan siapa yang memilih untuk diam. Dan jika kita berhenti sejenak, tidak hanya melihat kasusnya, tapi mencoba membaca pola di baliknya, akan terlihat bahwa ini bukan sekedar peristiwa acak. Ada struktur yang bekerja, ada relasi yang membentuk, dan ada posisi-posisi yang tidak pernah benar-benar setara. Dari sinilah semuanya mulai bisa dipahami. Dalam banyak kasus, terdapat satu pola yang terus berulang, ketimpangan posisi. Hubungan antara senior dan junior, pengajar dan mahasiswa, bahkan pihak luar atau siapapun yang berada di posisi yang lebih tinggi.
Sekilas, semua terlihat seperti interaksi biasa. Namun di baliknya, selalu ada sesuatu yang tidak kasat mata. Sebuah jarak yang tidak diucapkan, tapi dirasakan. Di titik ini, relasi bukan lagi sekedar interaksi. Ia sudah membawa beban kuasa. Siapa yang berbicara, dan siapa yang harus mendengarkan. Siapa yang menilai, dan siapa yang dinilai. Siapa yang punya ruang untuk menentukan, dan siapa yang hanya bisa menyesuaikan. Pemikiran seperti ini pernah dibahas dalam Discipline and Punish, bahwa kekuasaan tidak selalu hadir secara terang-terangan. Ia jarang berbentuk perintah langsung. Tidak selalu ada instruksi, tidak selalu ada ancaman yang jelas. Justru ia bekerja lebih halus, melalui struktur, melalui aturan yang dianggap normal, dan melalui kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan. Ia hadir dalam hal-hal kecil, cara seseorang dipanggil, cara seseorang diberi ruang atau tidak, cara keputusan dibuat tanpa benar-benar melibatkan semua pihak. Dan karena ia begitu halus, ia sering tidak disadari sebagai kekuasaan. Ia terlihat seperti hal yang wajar, namun justru disitulah letak masalahnya. Dalam kondisi seperti itu, penolakan bukan lagi hal sederhana. Ia bukan sekedar berkata tidak, karena di balik satu kata itu ada konsekuensi yang ikut berdiri. Risiko terhadap nilai, terhadap relasi, terhadap kesempatan, bahkan terhadap masa depan itu sendiri. Dan seringkali yang membuat situasi menjadi rumit bukan hanya tindakannya, tapi posisinya. Karena ketika kuasa tidak seimbang, pilihan juga tidak pernah benar-benar bebas. Namun setelah memahami bagaimana kekuasaan bekerja, satu hal lain mulai terlihat, bahwa situasi seperti ini tidak pernah hanya melibatkan dua pihak. Selalu ada ruang di sekitarnya, dan di dalam ruang itu ada orang-orang lain yang turut hadir sebagai saksi, sebagai penonton, atau sekedar sebagai bagian dari lingkungan. Di titik ini, persoalan tidak lagi berhenti pada individu. Lingkungan memiliki peran yang jauh lebih besar dari yang sering kita sadari. Orang-orang di sekitar mungkin melihat, mungkin juga memahami, namun memilih tidak terlibat. Bukan karena mereka setuju, melainkan karena takut, karena ragu, atau merasa itu bukan tanggung jawabnya. Ada kekhawatiran akan konsekuensi, ada keinginan untuk tidak terlibat masalah, dan ada anggapan bahwa pasti ada orang lain yang akan bertindak. Hingga akhirnya, tidak ada yang benar-benar bertindak. Di titik ini, diam menjadi pilihan yang paling aman meskipun bukan yang paling benar. Fenomena seperti ini selaras dengan pemikiran dalam The Lucifer Effect yang menunjukkan bahwa situasi tertentu dapat mendorong individu biasa untuk membiarkan sesuatu yang seharusnya mereka tolak. Bukan karena mereka tidak tahu, bukan juga karena mereka tidak peduli, tapi karena tekanan lingkungan perlahan mengubah cara mereka merespons. Apa yang awalnya terasa salah, pelan-pelan menjadi biasa saja. Reaksi yang seharusnya muncul, perlahan tertunda hingga akhirnya hilang. Dan ketika semakin banyak yang diam itu sendiri berubah menjadi norma. Tidak ada yang secara langsung membenarkan, tapi juga tidak ada yang menghentikan. Semua berada di posisi menunggu orang lain bertindak terlebih dahulu. Dan di dalam penantian itu, situasi terus berjalan. Perlahan, batas antara benar dan salah tidak lagi terasa tegas. Bukan karena nilainya benar-benar hilang, tapi karena lingkungan membuatnya terasa abu-abu. Namun, bahkan ketika seseorang berhasil melewati tekanan relasi dan tidak lagi terjebak dalam diamnya lingkungan, masih ada satu lapisan lain yang tidak kalah menentukan, sistem hukum. Karena pada akhirnya, keberanian untuk bersuara akan selalu berhadapan dengan pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika kejadian terjadi, pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah, mengapa tidak segera melapor? Terdengar sederhana, seolah itu adalah langkah yang jelas.
Namun, realitasnya jauh lebih rumit. Ada rasa takut, ada keraguan, ada bayangan tentang proses panjang yang belum tentu berpihak. Belum lagi kemungkinan untuk tidak dipercaya atau justru dipertanyakan balik. Pertanyaan yang seharusnya ditujukan pada situasi berbalik menjadi beban bagi yang mengalami. Di titik itu, keputusan untuk bersuara bukan lagi sekedar soal benar atau salah, tapi soal bertahan. Bertahan dari proses, dari stigma, dan dari ketidakpastian yang mengikuti. Pemikiran ini pernah dibahas dalam The Rule of Law, bahwa hukum seharusnya hadir untuk melindungi setiap individu secara adil, tanpa memandang posisi. Ia seharusnya menjadi tempat paling aman ketika hal-hal seperti ini terjadi. Tempat di mana seseorang bisa bersuara tanpa rasa takut. Namun dalam praktik, akses terhadap keadilan tidak selalu terasa setara. Proses bisa terasa rumit, melelahkan, dan penuh ketidakpastian. Ada prosedur yang panjang, ada pembuktian yang tidak mudah, dan ada tekanan yang terus menyertai. Dan ketika seseorang sudah berada dalam posisi yang rentan, ketidakpastian itu bukan sekedar tantangan. Ia menjadi beban tambahan. Hingga akhirnya, diam seringkali terasa sebagai pilihan yang paling aman. Bukan karena itu yang diinginkan, tapi karena sistem belum sepenuhnya memberikan rasa aman untuk bersuara. Dan jika semua lapisan sebelumnya, kekuasaan, lingkungan, dan sistem hukum terus bekerja tanpa benar-benar disadari, maka ada satu hal lain yang perlahan terbentuk. Budaya. Bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan yang terus diulang tanpa pernah benar-benar dipertanyakan. Yang paling sulit disadari adalah proses normalisasi. Hal-hal kecil yang tampak sepele, komentar yang merendahkan, candaan yang melewati batas, atau tatapan yang terasa mengganggu, seringkali tidak langsung dianggap sebagai masalah. Bukan karena tidak salah, tapi karena semuanya terjadi perlahan. Tidak ada satu momen besar yang langsung terlihat keliru, hanya rangkaian kecil yang terus berulang. Hingga akhirnya, yang dulu terasa tidak nyaman, mulai dianggap biasa. Dalam The Gift of Fear, dijelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki intuisi. Sebuah sinyal halus yang muncul ketika ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah rasa tidak nyaman yang sering datang sebelum kita sempat menjelaskan alasannya. Namun seringkali sinyal itu diabaikan. Bukan karena tidak ada, tapi karena kita terbiasa meredamnya. Kita diajarkan untuk tetap sopan, tidak membuat suasana menjadi canggung, dan tidak bereaksi berlebihan. Tanpa disadari, hal itu mengubah cara kita membaca situasi. Perlahan, batas yang seharusnya jelas menjadi kabur. Yang seharusnya ditolak, mulai ditoleransi. Yang seharusnya membuat kita menjauh, justru membuat kita bertahan. Dan di titik inilah, cara pandang mulai bergeser. Seseorang tidak lagi dilihat sebagai individu utuh, melainkan sebagai objek sesuatu yang bisa dinilai, dikomentari, bahkan diperlakukan semaunya. Yang lebih berbahaya, proses ini tidak terasa dipaksakan. Ia hadir secara halus, diulang, ditiru, lalu dijalankan tanpa disadari. Ketika pola ini terus terjadi, ia tidak lagi terlihat sebagai penyimpangan. Ia berubah menjadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan, ia tumbuh menjadi budaya. Budaya yang tidak tertulis, tidak selalu disetujui secara sadar, namun tetap dijalankan. Dan budaya lebih sulit dilawan dibanding satu tindakan tunggal, karena ia tidak berdiri pada satu individu, melainkan pada banyak orang yang bahkan tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang salah. Dan ketika semua bagian ini disatukan, kekuasaan yang membentuk relasi, lingkungan yang memilih diam, sistem yang belum sepenuhnya memberi rasa aman,
dan budaya yang perlahan menormalisasi, maka terlihat satu hal yang tidak bisa lagi diabaikan, bahwa permasalahan ini tidak pernah berdiri sendiri. Ketimpangan posisi menciptakan tekanan, lingkungan yang pasif memperkuat situasi. Sistem hukum yang belum sepenuhnya dipercaya membatasi langkah korban, dan budaya yang terbentuk membuat semuanya terasa biasa. Semuanya tidak berjalan terpisah, mereka saling terhubung, saling menguatkan, dan perlahan membentuk sebuah lingkaran. Lingkaran yang terus berulang, bukan karena tidak terlihat, tapi karena belum benar-benar dipahami. Dan mungkin disinilah inti persoalannya. Bukan karena masyarakat tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, melainkan karena banyak yang memilih untuk tidak melihat lebih dalam, atau merasa selama tidak terjadi pada diri sendiri, itu bukan urusannya. Padahal justru disitulah masalahnya tumbuh, di ruang-ruang yang dibiarkan tanpa perhatian. Di antara hal-hal kecil yang diabaikan, di antara diam yang dianggap wajar, dan di antara keputusan untuk tidak terlibat. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang satu kejadian, bukan pula sekedar tentang pelaku atau korban, melainkan tentang sistem, tentang lingkungan, dan tentang cara kita merespons. Karena selama responsnya sama, polanya akan terus terulang. Perubahan memang tidak selalu datang dari langkah besar, tidak selalu dari kebijakan atau keputusan yang terlihat. Kadang ia dimulai dari sesuatu yang lebih sederhana, cara kita melihat, cara kita menyikapi, dan keberanian untuk tidak lagi mengabaikan. Karena diam bukanlah netral, ia selalu berpihak meskipun tanpa disadari. Dan memahami mungkin adalah langkah pertama untuk memastikan hal yang sama tidak terus terulang.